Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan bersama Bu Mia membahas soal-soal pada bab 3 dan soal-soal untuk persiapan PAS semester ganjil. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, persiapkan juga alat tulis kalian ya. Semangat belajar di rumah. Baiklah, kita mulai dari pembahasan pertanyaan nomor 1. Pada nomor 1, itu soalnya adalah panjang pembatas jalan adalah 40,5 meter. Panjang pembatas jalan setelah dibulatkan ke satuan terdekat adalah titik-titik meter. Nah, masih ingat ya peraturannya? Jika angka di belakang koma itu sama dengan atau lebih besar daripada 5, maka bilangan tersebut akan dibulatkan ke atas. Maka 40,5 akan kita bulatkan menjadi 41. Maka jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 2. Pertanyaannya adalah panjang lintasan lari yang ditempuh oleh atlet adalah 121,8 meter. Panjang lintasan lari setelah dibulatkan ke satuan terdekat adalah titik-titik meter. Nah, lihat ya, angka di belakang komanya itu 8. Maka 121,8 kita bulatkan menjadi 122. Atau jawabannya adalah B. Oke, kita ke nomor 3. Hasil pembulatan dari 363,4 ke satuan terdekat adalah, lihat angka di belakang komanya itu adalah 4. 4 lebih kecil daripada 5. Maka 363,4 kita bulatkan menjadi 363. Betul. Maka jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 4. Katanya di soal, luas kebun adalah 65,5 hektare. Luas kebun setelah dibulatkan ke satuan terdekat adalah titik-titik hektare. Maka 65,5 kita bulatkan ya. Lihat angka belakang komanya berapa? 5. Karena 5 sama dengan 5, maka 65,5 kita bulatkan ke atas menjadi 66. Atau jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 katanya panjang rel kereta api adalah 2431,2 meter. Panjang rel kereta api setelah dibulatkan ke satuan terdekat adalah titik-titik-titik. Nah, lihat ya, angka di belakang komanya 2. 2 lebih kecil dibandingkan 5. Maka 2431,2 kita bulatkan menjadi 2431. Atau jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 6. Soalnya adalah hasil pembulatan dari 6.653,5 ke satuan terdekat adalah, lihat angka di belakang komanya adalah 5. Maka 6.653,5 kita bulatkan ke atas menjadi 6.654. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke nomor 7. Berat satu karung semen adalah 77,8 kg. Berat semen tersebut setelah dibulatkan adalah titik-titik kilogram. Nah, kita lihat ya, angka belakang komanya itu 8. Nah, maka 77,8 kita bulatkan ke atas menjadi 78. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Pada nomor 8, soalnya adalah berat badan ayah 60,1 kg saat ditimbang. Berat badan ayah setelah dibulatkan adalah titik-titik kilogram. Kita lihat ya. Maka pada soal ini kita masih disuruh untuk membulatkan. Bilangan berapa yang perlu kita bulatkan? Iya, 60,1 ya. 60,1 kita bulatkan menjadi 60. Karena apa? Karena angka yang di belakang koma adalah 1. 1 lebih kecil daripada 5. Maka jawabannya adalah yang C, 60. Lanjut ke nomor 9. Panjang sebuah pensil adalah 15,4 cm. Panjang pensil dalam satuan desimeter adalah titik-titik desimeter. Nah, langkah pertama
15,4 cm ini kita bulatkan dulu, nak. 15,4 dibulatkan menjadi 15 cm. Nah, karena yang ditanyakan adalah desimeter, maka sentimeter kita ubah menjadi desimeter. Sentimeter ke desimeter, kalau dari tangga maka akan naik satu tangga. Kalau naik satu tangga maka dibagi 10. Maka di sini menjadi 15 bagi 10 adalah 1,5 desimeter. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 10. Panjang gerbong kereta sebelum dibulatkan adalah 21,9 meter. Setelah dibulatkan, panjangnya menjadi titik-titik meter. Kita lihat di sini angkanya 21,9. 9 lebih besar daripada 5, maka 21,9 kita bulatkan menjadi 22 meter. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 1 itu katanya pecahannya senilai dengan 8/16 adalah titik-titik-titik. Nah, kita lihat ya, pilihannya ini semuanya lebih kecil daripada 8/16. Maka coba kita bentuk pecahan sederhana dari 8/16. Nah, berikut jalannya. Jadi 8/16 ini masing-masing kita bagi 8/8. Maka 8 bagi 8 hasilnya 1, 16 bagi 8 hasilnya 2. Maka jawabannya adalah 1/2, yaitu yang A. Yang kedua, yang ditanya adalah pecahan biasa dari 0,125. Maka langkah pertama kita ubah dulu. 0,125 ini kita ubah menjadi pecahan menjadi 125/1000. Nah, setelah bentuknya menjadi 125/1000, maka masing-masing bilangan kita bagi 125/125. 125 bagi 125 adalah 1, 1000 dibagi 125 adalah 8. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 3. Nomor 3 yang ditanya adalah bentuk persen dari 14/25. Jawab. Nah, masih ingat persen? Persen itu berarti per 100. Maka kita harus mengubah penyebut menjadi bentuk per 100. Nah, jadi 14/25. Agar 25 ini berubah jadi 100, maka pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 4/4. 14 kali 4 adalah 56, 25 kali 4 adalah 100. Maka menjadi 56/100 atau 56%. Lanjut ke nomor 4. Nah, pada nomor 4 ini yang ditanya adalah pecahan paling sederhana dari 25%. Nah, masih ingat ya tadi di penjelasan soal sebelumnya, persen itu berarti per 100, penyebutnya 100. Maka 25% kita ubah menjadi 25/100. Oke, 25/100 masing-masing agar bentuknya sederhana. 25 kita bagi 25, 100 juga kita bagi 25. Maka jawabannya adalah 1/4. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini ditanya hasil taksiran dari 45 dikurang 31. Nah, kalau soalnya kayak gini, langkah pertama adalah 45 kita bulatkan dulu menjadi 50, 31 kita bulatkan menjadi 30. Nah, setelah itu 50 kurang 30 adalah 20. Nah, jadi setelah dibulatkan baru kita kurangkan. Maka jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 6. Nah, ini bedanya tadi bilangan biasa ya. Kalau ini dalam bentuk pecahan campuran. Masih ditanya adalah hasil taksirannya. Oke, jadi langkah pertama sama tadi kayak nomor 5. Kita bulatkan dulu. Jadi 27/12 kita bulatkan dulu dengan cara membandingkannya dengan 1/2. Kita kali silang aja ya. Jadi 7 kali 2 14, 12 bagi 1 itu 12.
Maka 14 lebih besar daripada 12, maka 27/12 kita bulatkan menjadi 3. Lanjut, 4/26 kita bandingkan dengan 1/3. Nah, kita kali silang ya, 2 dengan 2 itu hasilnya 4, 6 kali 1 hasilnya 6. 4 lebih kecil daripada 6, maka 2/6 lebih kecil daripada 1/2, maka 4/2/6 kita bulatkan menjadi 4. Lanjut, maka 3 plus 4 atau 3 tambah 4 hasilnya 7, hasilnya A. Lanjut, nomor 7. Nomor 7 diketahui berat beras yaitu 2,6 kg. Terus berat tepung 5,3 kg. Ditanya hasil taksiran dari berat beras dan tepung. Maka jika ditanya hasil taksiran berat beras dan tepung, maka soalnya dalam bentuk penjumlahan. Namun sebelum kita jumlahkan, kita bulatkan dulu nak. 56,3 kg kita bulatkan menjadi 3. 5,3 kg kita bulatkan menjadi 5. Maka 3 tambah 5 hasilnya 8 kg. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8 adalah yang ditanya adalah faktor persekutuan dari 35. Oke, untuk mengetahui faktor persekutuan dari 35, kita lakukan pembagian. Nah, kita mulai dari pembagian 1. 35 bagi 1 bisa, hasilnya 35. 35 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, kita bagi 5. 35 bagi 5 itu 7. 35 bagi 6 nggak bisa, maka 35 bagi 7 yaitu 5. Lanjut, bagi 8 nggak bisa, bagi 9 nggak bisa, bagi 10 nggak bisa, maka kita bagikan 35 dengan bilangan 35 itu sendiri, hasilnya adalah 1. Maka faktor persekutuan dari 35 adalah 1, 5, 7, dan 35. Jawabannya D. Oke, lanjut ke nomor 8. Yang ditanya adalah kelipatan persekutuan dari 15 dan 30 kecuali. Nah, kita lihat ya. Katanya kecuali, maka bukan jawaban yang sesungguhnya. Berarti yang dicari adalah jawaban yang salah. Oke, kalau ditanya kelipatan persekutuan, maka kita cari dulu kelipatan dari 15 dan 30. Oke, mulai kelipatan dari 15, yaitu 15 itu sendiri 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. Lanjut 30, kelipatan yang pertama adalah 30, 60, 90, dan 120. Nah, persekutuan itu adalah mencari yang sama. Maka kita cari nak dari kelipatan 15 dan 30 yang hasilnya sama. Pertama adalah 30, kedua adalah 60, ketiga adalah, ini ibu lupa nih, kasih tanda 90, 90, dan 120. Nah, kita lihat, kita bandingkan jawaban-jawabannya tadi. 30, 60, 90 betul. 30, 60, 120 betul. Yang C, 30, 60, 75, dan 80. Coba 75 bukan, 80 bukan. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 10. Itu yang tanya adalah FPB dari 40 dan 60 adalah. Jadi di sini kita cari dulu faktorisasi dari 40 menggunakan pohon faktor. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 5. 60 juga kita cari menggunakan pohon faktor, faktorisasinya didapat 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Lanjut. Nah, yang ditanya tadi kan FPB dari 40 dan 60 ya. Nah, dari bilangan yang sama itu kita cari pangkat yang terkecil. Jadi tadi ada bilangan 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3 ya. Maka yang paling kecil ada 2 pangkat 2. Terus kita kalikan dengan 5. Maka 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Nomor 11. Nomor 11 itu diketahui bus dari jalur A berangkat 6 menit sekali. Bus jalur B itu berangkat 15 menit sekali. Nah, yang ditanya adalah setiap berapa menit kedua bus berangkat bersama. Nah, kalau tipe-tipe soal kayak gini, maka yang ditanya adalah KPK-nya.
Maka yang ditanya adalah KPK dari 6 dan 15. Nah, untuk mencari KPK, untuk pertanyaan seperti ini kita ada dua jalan. Yang pertama, cara pertama kita menggunakan kelipatan. Jadi kita buat dulu kelipatan dari 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30 sampai seterusnya. Terus 15 kita lihat kita buat juga kelipatannya, yaitu 15, 30, 45, 60. Nah, maka kita lihat di sini. Bilangan yang sama, yang paling kecil adalah 30. Maka jawabannya adalah setiap 30 menit kedua bus akan bertemu. Nah, tadi itu jalan pertama. Ada juga jalan kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Jadi dari pohon faktor 6 itu faktorisasinya adalah 2 kali 3. Sedangkan 30 itu faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, yang ditanya adalah KPK dari 6 dan 30. Ingat ya, KPK itu adalah bilangan yang sama, pangkat terbesar, dikali juga semua bilangan yang tidak sama. Kayak gini, 2 dengan 2 ya, 2. 3 dengan 3, 3. Nah, 5 tidak ada bilangan yang sama kan? Tapi tetap kita masukkan. Maka KPK dari 6 dan 30 merupakan hasil dari perkalian 2 dikali 3 dikali 5. Maka hasilnya adalah 30. Jawabannya adalah A. Nomor 12 yang ditanya adalah FPB dari 72 dan 96. Nah, di sini Ibu pakai pohon faktor ya. Jadi faktorisasi dari 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, 96 juga. Faktorisasinya dari pohon faktor kita dapat 2 pangkat 5 dikali 3. Maka tadi FPB adalah bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Maka 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 3 yang lebih kecil ya, berarti 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 dengan 3, lebih kecil 3 ya. Maka 2 pangkat 3 dikali 3, 8 kali 3, yaitu hasilnya 24. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 13. Nah, di nomor 13 ini yang ditanya adalah FPB dari 144 dan 72. Kita pakai lagi ya pohon faktornya ya. Oke, didapatkanlah faktorisasi dari 144 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 72 juga kita bikin pohon faktornya untuk tahu faktorisasinya. Maka kita ketemu faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Maka FPB dari 144 dan 72 sama dengan, lihat di sini 2 dengan 2 sama ya. Kita lihat pangkat yang paling kecil yaitu 2 pangkat 3, maka 2 pangkat 3. Kita kali dengan 3 pangkat 2 ya, karena sama-sama 3 pangkat 2. Nah, berarti 8 dikali 9 sama dengan 72. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai nomor 14. Nah, di nomor 14 ini yang ditanya adalah faktor-faktor dari 80. Nah, tadi sama jalannya kayak soal sebelumnya ya. Kita lakukan pembagian diurutkan dari pembagian 1. Jadi 80 bagi 1 bisa ya, hasilnya 80. 80 bisa dibagi 2, hasilnya 40. 80 nggak bisa dibagi 3, langsung berarti dibagi 4, hasilnya 20. 80 bagi 5 hasilnya 16. 80 bagi 10 hasilnya 8. Lanjut dibagi dirinya sendiri, 80 bagi 8 yaitu 1. Oke. Maka faktor-faktor dari 80 yaitu 1, 2, 4, 8, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Maka jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Nomor 15. Nah, kata nomor 15 yang ditanya adalah bilangan prima yang lebih dari 30 dan kurang dari 80. Kita review dulu ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa? 2, 3, 5. Coba lihat ya, 2. 2 cuma bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2 itu sendiri. Maka 2 ini adalah bilangan prima. Nah, karena bilangan yang ditanya adalah bilangan yang lebih dari 30 dan kurang dari 80, maka kita buat dulu. Bilangan lebih dari 30 ya, berarti 31, dan kurang dari 80 berarti kita buat bilangan sampai 79. Oke, maka dari bilangan ini kita lihat bilangan mana saja yang hanya 2 faktornya.
Yang pertama yaitu 31, kedua 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, dan 79. Hasilnya, maka jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 16. Nomor 16 ini pertanyaannya adalah pembulatan dari bilangan 17,85. Lihat ya, angka yang belakang komanya 8, maka ini dibulatkan menjadi 18. Jawabannya B. Lanjut ke nomor 17. Di situ yang ditanyakan adalah pembulatan dari bilangan 34,21. 34,21 kita bulatkan menjadi 34. Jawabannya C. Oke, lanjut ke nomor 18. Pertanyaannya adalah 75,81 kuintal itu berapa kilogram? Nah, masih ingat nggak tangga? Kita bikin dulu ya tangga dari ton sampai ke miligram. Lihat, pertanyaannya adalah kuintal ke kilogram. Maka kuintal turun berapa tangga? 1, 2. Turun 2 kali. Maka kalau turun 2 kali, maka 75,81 kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 7.581 kg. Hasilnya yang C. Oke, itu tadi nomor 18. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 19. Lihat, di sini. Di sini masih pertanyaannya tentang pembulatan. Di sini soalnya adalah 33,80. Nah, lihat ya, angka belakang komanya ini 8, maka kita bulatkan menjadi 34. Lanjut, 71,82. Angka belakang komanya ada 8. 8 lebih besar daripada 5, maka jawabannya adalah A, 72. Lanjut. Nah, soalnya berat tepung saat ditimbang adalah 18,7 kg. Berat tepung setelah dibulatkan adalah titik-titik kilogram. Lihat ya, angkanya 18,7. 7 lebih besar daripada 5, maka 18,7 kita bulatkan menjadi 19. Jadi jawabannya adalah C. Katanya panjang sebuah jembatan penyeberangan adalah 17,20 meter. Panjang jembatan penyeberangan setelah dibulatkan adalah titik-titik meter. Lihat, angka yang di belakang koma adalah 2. 2 lebih kecil daripada 5. Maka 17,20 kita bulatkan menjadi 17. Hasil nomor 23, hasil pembulatan ke satuan terdekat dari 56,2 adalah, lihat angka belakangnya 2 ya. Maka 56,2 kita bulatkan menjadi 56 aja. Berarti jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 24. Hasil pembulatan ke satuan terdekat dari 88,1,2 adalah, lihat angka belakangnya itu 2 ya. 2 lebih kecil daripada 5, maka 881,2 kita bulatkan menjadi 881. Oke, nomor 5. Nomor 5 katanya, panjang sebuah pensil ketika diukur dengan penggaris adalah 16,4 cm. Panjang pensil setelah dibulatkan adalah titik-titik cm. Nah, lihat ya, angka di belakang komanya itu 4. 4 lebih kecil daripada 5, maka 16,4 kita bulatkan menjadi 16. Maka jawabannya adalah A. Itu tadi adalah materi untuk hari ini. Bila ada salah-salah, Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.